Pandemi COVID-19 berimplikasi terhadap semua sektor, salah satunya sektor pendidikan. Pada bulan Januari 2021 lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengizinkan sekolah kembali menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Kebijakan ini tidak lepas dari munculnya keluh kesah dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang diberlakukan sebelumnya. Berbagai penelitian juga menyebut ketidakefektifan pendidikan jarak jauh yang mengakibatkan berbagai masalah terutama psikososial siswa. Meski demikian, pembelajaran tatap muka masih menyisakan kekhawatiran di lingkungan pendidikan. Mengingat pembukaan tatap muka di awal tahun 2021 sebelumnya diikuti gelaran pilkada dan juga liburan panjang Natal dan Tahun Baru. Banyak pihak merasa khawatir pembelajaran tatap muka berpotensi menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Salah satu solusi yang ditawarkan guna meredam kekhawatiran tersebut adalah dengan menerapkan pembelajaran tatap muka berbasis sistem hybrid learning. Hybrid learning merupakan pembelajaran dengan sistem daring yang dikombinasikan dengan pertemuan tatap muka untuk beberapa jam. Hybrid learning juga dilakukan guna meminimalisasi dampak psikososial siswa. Hybrid learning yang dimaksud adalah pembelajaran tatap muka dilakukan secara rotasi dengan jumlah siswa 50%. Misalnya dari jumlah siswa 32 orang menjadi 16 orang per pertemuan tatap muka di kelas. Sisanya mengikuti kelas pembelajaran daring atau luring dan pergantian. Pembelajaran tatap muka dilakukan untuk memberi kesempatan bagi anak-anak yang kesulitan melakukan pembelajaran jarak jauh. Orang tua juga dipersilakan memilih untuk moda pembelajaran anaknya, baik mengikuti tatap muka, pembelajaran daring atau luring. Untuk siswa yang kesulitan mengakses internet, mereka bisa datang 2 hingga 3 kali seminggu ke sekolah belajar dengan gurunya. Sementara itu, waktu disesuaikan dengan kesepakatan bersama dan wajib mengutamakan keamanan dan kesehatan. Problematika sekolah gaya hybrid, itulah topik dialog kita pagi ini. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berencana menerapkan pembelajaran tatap muka berbasis sistem hybrid learning. Kebijakan ini sebagai langkah preventif mengatasi potensi munculnya klaster pembelajaran tatap muka. Dan untuk membahas topik ini, pemirsa, kita sudah bergabung dengan Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbud Ristek, Bapak Jumeri. Selamat pagi, dan nanti juga kita akan bergabung bersama kita Pak Jumeri, Pengamat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan. Selamat pagi Pak Jumeri, sehat Pak? Selamat pagi Pak Cakri, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, karena kita mau membahas hal yang ini pastinya menjadi mungkin semoga tidak menjadi keresahan baru lagi bagi orang tua karena mungkin ada pengertian baru lagi terkait sistem pembelajaran. Tapi sebenarnya yang ingin kita tahu apa yang membedakan dengan hybrid learning yang akan dilakukan atau mungkin sedang diuji coba atau sebenarnya sudah dilakukan selama PTM berlangsung. Seperti apa sebenarnya konsep dari hybrid learning dan skemanya begitu Pak? Begini Pak, untuk pembelajaran kita sampai saat ini dengan PPKM darurat dan PTM terbatas, tentu tidak mungkin semua siswa bisa hadir secara serentak dalam satu ruang kelas. Yeah. Ada keterbatasan, jadi paling banyak setiap kelas itu setengah dari jumlah kelas atau 50%. Nah, berarti dalam hal ini ada siswa yang tetap tinggal di rumah separuh, kemudian yang datang ke sekolah separuh. Nah, tentang model hybrid learning sendiri bervariasi dari satu sekolah ke sekolah lain tidak sama. Yang pertama ada model anak yang di rumah dan di sekolah diajar bareng oleh gurunya. Yang dari rumah secara daring, yang di sekolah berhadapan dengan gurunya. Kemudian besok bergantian, yang saat hari ini di sekolah, besok ada di rumah. Ada rotasi begitu pertama. Ya Pak? Ada rotasi begitu, sehingga anak tidak harus datang semua ke kelas. Tetapi ada juga hybrid learning yang menerapkan model anak itu penuh. Jadi yang di rumah itu juga belajar di rumah mandiri secara luring dengan bahan-bahan yang diberikan sekolah atau pakai buku-buku yang dibawa ke rumah, yang separuh diajar sekolah. Ini untuk daerah-daerah atau siswa yang tidak memungkinkan untuk bisa hadir, bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Secara daring justru. Ya, bisa daring gitu. Kemudian ada juga anak-anak yang belum bisa penuh PTN, belum bisa, masih full PJJ Mbak. Karena mungkin ada keluarga yang sakit, dia comorbid, mungkin karena sarana transportasinya belum memadai sehingga anak itu tetap di rumah terus. Nah, ini dia akan penuh, mungkin penuh daring di rumah.
mengikuti dari rumah pembelajaran di sekolahnya, kemudian atau dia belajar dari buku-buku atau modul-modul yang kita sediakan. Oke, baik. Saya perjelas lagi begitu ya Pak Jumeri, artinya ini ada berbagai macam variasi pembelajaran saat ini. Ada PTM dengan hybrid learning yang 50-50 dan ini berotasi begitu, ada yang di kelas setengah siswa dan setengahnya lagi ada di rumah dan berotasi setiap hari. Lalu ada full yang PTM begitu di kelas karena mungkin mereka tidak bisa daring begitu ya. Kebanyakan ini di daerah-daerah yang mungkin tidak baik atau tidak stabil jaringan internetnya begitu Pak. Ada berapa banyak begitu Pak saat ini Pak? Sekolah-sekolah seperti itu. Kita ini sedang melakukan pendataan karena kita sedang memperbaiki cara pendataan kita. Baik. Tapi dari laporan berbagai daerah, memang daerah-daerah perkotaan, daerah-daerah yang ada akses internet sudah mulai melakukan pembelajaran campuran ini. Tapi daerah-daerah yang belum terjangkau internet dan keterbatasan gawe, tentu separuh hadir di sekolah, separuh belajar di rumah tanpa daring. Oke. Dan satu lagi juga ada full yang jarak masih tetap PJJ begitu ya. Ini karena tadi ada alasan mungkin keluarganya masih ada yang terpapar atau kondisi yang tidak memungkinkan. Orang tuanya belum mantap. Oke, orang tuanya belum mengizinkan, itu juga bisa menjadi salah satu alasan tidak Pak? Atau bisa menjadi alasan dan pilihan orang tua begitu untuk saat ini? Ya. Jadi yang wajib memberikan opsi tatap muka adalah sekolahnya. Oke. Sedangkan pilihan apakah siswanya berangkat ke sekolah atau tetap di rumah ditetapkan oleh orang tuanya. Orang tua, oke. Gitu. Jadi sekolah memang saat ini wajib menyelenggarakan pembelajaran tatap muka begitu ya, dengan berbagai opsi tadi ya. Kurang lebih ada 3 opsi yang bisa juga dipilih oleh orang tua, namun dengan kondisi yang memang sesuai dengan asesmen yang ada begitu Pak Jumeri. Ya, betul. Ya. Baik. Kalau untuk Anda sendiri melihat model hybrid learning ini, kelemahan dan kekurangannya untuk saat ini apa Pak nanti supaya nanti kendalanya di awal sudah bisa dimitigasi mungkin ya oleh dari pihak sekolah, lalu dengan orang tua dan nantinya sampai kepada siswa begitu Pak? Ya, yang pertama tentu kelebihannya dengan membatasi jumlah siswa yang hadir di sekolah, maka itu mengurangi resiko terpaparnya siswa oleh COVID-19. Baik. Ini mengamankan siswa. Tetapi kita tahu bahwa akses internet kita masih ada keterbatasan. Ketika kami mengunjungi sekolah-sekolah di Jakarta yang sudah mengadakan hybrid learning ini, ada keluhan dari siswa-siswa yang di sekolah-sekolah di Jakarta saja masih mengeluh tentang akses. Di Jakarta saja begitu ya Pak? Jakarta saja masih mengeluh, jadi bagaimana di daerah. Jadi memang kita mengusahakan model ini untuk bisa memitigasi risiko, tetapi tetap mempertahankan capaian belajar anak-anak kita agar tidak betul-betul putus dari Bapak Ibu gurunya, tetap ada interaksi, baik itu ketika separuh hadir di sekolah maupun separuh ada di rumah maupun yang penuh daring dari rumah. Oke, baik. Dan kalau tadi kita lihat ini supaya 50% siswa ada di kelas dan juga ada tidak terlalu banyak kontak begitu ya dengan siswa ataupun orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Tapi kalau kita lihat tadi di video yang tadi kita sempat tampilkan, ini mungkin terkadang guru pun masih menggunakan fasilitas pribadi mereka begitu ya Pak. Mungkin ada handphone yang digunakan, mungkin handphone pribadi yang digunakan. Apakah dengan adanya nanti hybrid learning, karena koreksi kalau saya salah, ini nanti secara teknis akan berlangsung selama 5 hari dalam seminggu begitu atau bagaimana Pak? Ini setiap sekolah punya pengaturan berbeda. Oh baik. Ada Bapak Ibu gurunya yang diminta hadir di sekolah, dia mengajar dari ruang-ruang kelas yang seharusnya diisi oleh anak-anak itu. Nah, sehingga misalnya kelas 10 IPA misalnya, maka guru 10 IPA itu akan mengajar di ruang kelas itu, hadir di sekolah, kemudian separuh ada di kelas, separuh ada di rumah. Atau bahkan ketika full daring, itu juga ada sekolah-sekolah yang menerapkan agar gurunya mengajar dari ruang di mana kelas itu seharusnya diisi anak-anak.
meskipun 100% anaknya di rumah. Oh, Gitu. oke, baik. Ini saya jadi membayangkan seperti Ya. kuliah umum begitu mungkin ya. Jadi pengajar Ya, ada di satu kalau di ruangan rumah, meskipun tidak mungkin ada ada siswa. keterbatasan. Baik. Bapak Ibu gurunya mungkin gawainya terbatas. Ya. Kalau di sekolah bisa aksesnya lebih Menggunakan kuat. akses sekolah. Kemudian tidak pakai gadget, pakai laptop di sekolah. Ada layar yang bisa di-scan, bisa Ya. disorot untuk bisa dilihat anak-anak di rumah. Sehingga Oke. gurunya seperti mengajar di sekolah biasa. Baik, Kemudian baik. di kamera, anaknya mengikuti dari rumah. Nah, Ini yang kita lakukan, Pak. oke, semoga ini bisa lebih membantu guru-guru kita yang juga nampaknya sudah sangat berusaha begitu ya untuk beralih dengan metode pembelajaran yang berbeda sekali di saat new normal seperti ini. Tapi kalau ini yang menarik juga adalah begini Pak, saat hybrid learning dilakukan, bagaimana nanti pembagian seorang guru ini untuk membagi pembelajarannya secara hybrid dan juga secara maksudnya dari kelas ataupun secara online begitu? Atau itu juga ada rotasi setiap mata pelajaran atau seperti apa? Skemanya akan seperti apa Pak Jumeri? Kalau ini Pak, kalau tadi paru-paru ya, hari ini yang grup A di rumah, grup B di sekolah, besok gantian. Tinggal terus Pak. Jadi materinya terus berurutan. Jadi kalau ada siswa yang hadir, paru-paru ngikuti daring, paru-paru ngikuti luring begitu. Gitu. Tapi kalau itu paruan penuh, tentu materinya akan mengulang guru itu. Oke. Jadi kalau anak-anaknya hanya bisa separuh yang ke sekolah, tidak ada daringnya, tidak ada yang ikuti dari rumah, maka guru itu akan mengajarkan materi tersebut 2 kali. Oke. Karena untuk istilahnya dibagi 2, jadi untuk kelas yang A dan juga kelas yang B untuk keesokan harinya karena ada rotasi begitu ya Pak ya? Grup A dan grup B. Baik, wah ini lagi-lagi ekstra kesabaran dan ekstra endurance juga yang dibutuhkan oleh guru-guru kita saat nanti hybrid learning betul-betul full diterapkan. Satu pertanyaan terakhir singkat saja Pak, untuk hasil dari PTM selama ini, sejak kalau tidak salah dari Januari 2021 sebenarnya sudah mulai bertahap begitu ya, ada uji coba dan juga sudah mulai dilakukan. Seperti apa Pak? Karena kita juga mendengar kabar ada klaster baru juga yang ditimbulkan karena PTM begitu di beberapa daerah. Seperti apa evaluasinya untuk hingga saat ini Pak? Ya, kita tidak menutup mata bahwa ketika membuka pembelajaran tatap muka ada klaster-klaster sekolah yang terjadi. Tetapi ini jumlahnya tidak banyak, Mbak. Jadi kebanyakan sekolah kita memang belum tatap muka. Kemudian klaster-klaster itu jumlahnya tidak banyak yang terjadi, sudah kita tangani dengan baik. Dari testing, kemudian tracing siapa-siapa yang pernah bergaul dengan anak-anak kita atau guru-guru kita, kemudian diadakan treatment. Ada beberapa sekolah yang terjadi dilakukan isolasi terpusat di sekolah itu untuk memastikan bahwa anak-anak itu tidak membawa risiko pada orang lain juga begitu. Kemudian tentang hasil belajarnya sendiri, seperti apa penurunannya secara nasional, Kemendikbudristek akan menggelar asesmen nasional pada bulan Oktober sampai November untuk melihat seberapa capaian literasi numerasi anak-anak kita selama pandemi COVID-19 ini. Kemudian nanti kita bisa melakukan langkah-langkah yang tepat untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan turunnya capaian belajar. Baik. Ini saya satu pertanyaan lagi begitu ya Pak. Ini terkait dengan masifnya juga metode pembelajaran yang pastinya membutuhkan budget juga yang baru untuk pelaksanaannya. Seperti apa anggaran begitu yang digelontorkan untuk semua sekolah dan beberapa mungkin dasar hingga sekolah menengah begitu untuk pelaksanaan prokes dan juga ditambah lagi hybrid learning ini urusannya koneksi internet, paket data dan juga alat-alat begitu, mungkin alat-alat digital begitu yang harus disediakan. Ini seperti apa anggaran yang digelontorkan untuk pelaksanaan ini, Pak? Ya, Pak. Untuk pelaksanaan prokes di sekolah, pemerintah mengeluarkan BOS reguler yang sudah direlaksasi, dibebaskan penggunaannya kepada kepala sekolah untuk bisa memanfaatkan, bisa untuk prokes ini. Bisa untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Itu dari sisi anggaran operasional sekolahnya. Baik, dibebaskan tapi ada laporan ya Pak ya? Ya, tetap aturan, tetapi
kepala sekolah punya kesempatan untuk improvisasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan prokes ini. Kemudian juga dari sisi akses, Kemendikbud mengeluarkan bantuan pulsa data untuk siswa PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, kemudian juga Bapak Ibu gurunya dan para dosen tenaga pendidikan. Itu kita beri pulsa. Kemudian Kemendikbud juga memberi bantuan sarana TIK. Oh ya. Kita menyadari bahwa mau tidak mau dengan COVID-19 ini kita harus melakukan digitalisasi sekolah. Kami memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah berupa peralatan TIK bagi sekolah yang belum memiliki TIK, peralatan TIK. Tetapi ini bertahap, Mbak, tidak bisa sekaligus seluruh Indonesia langsung begitu ya Pak disediakan. Jadi secara bertahap. Jadi ada yang sudah punya sendiri, sudah diberi tahun 2019, 2020, 2021 dan tahun depan juga kita akan memberi secara bertahap. Bagi yang belum, mohon bersabar untuk bisa menunggu tahapan berikutnya. Oke, kalau yang belum karena ada pilihan lain ya, masih ada PTM yang bisa dilakukan secara keseluruhan gitu ya, full untuk PJJ ataupun full tatap muka begitu ya Pak ya. Bersabar dan semoga konsep saat ini bisa menjadi solusi juga bagi orang tua, sekolah dan juga siswa pastinya supaya kompetensi mereka nih selama hampir 1,5 tahun lebih begitu bisa kembali didapatkan oleh anak-anak didik kita. Baik, terima kasih. Nampaknya Pak Jumeri ini harus mengakhiri perbincangan dengan kita pemirsa dan kita akan lanjutkan perbincangan kita di Good Morning Jakarta nanti bersama narasumber kita berikutnya, pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Cecep Darmawan sesaat lagi. Terima kasih Pak Jumeri, sehat selalu. Terima kasih, selamat pagi Bang Cakri. Ya, kembali di Good Morning Jakarta, pemirsa. Di Morning Talk kita kali ini kita masih membahas terkait problematika sekolah gaya hybrid dan sekarang sudah bergabung bersama saya ada pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Cecep Darmawan. Namun sebelumnya kita ada informasi terlebih dahulu, di mana Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menegaskan pentingnya pembelajaran tatap muka terbatas agar generasi Indonesia tidak mengalami kondisi learning loss. Saat ini pemerintah terus berupaya agar pembelajaran tatap muka terbatas dapat dilakukan di banyak daerah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Tidak terlalu khawatir mengenai tren yang kita lihat pada saat sekolah melakukan PTM, tapi saya lebih lagi khawatir bahwa hanya 40% daripada sekolah kita yang bisa melakukan PTM saat ini baru melakukan PTM. Jadi ada 60% sekolah kita yang sebenarnya sudah boleh melakukan PTM yang belum. Dan data dari Bank Dunia dan berbagai macam institusi research menunjukkan betapa menyeramkannya learning loss yang bisa terjadi ini di luar kondisi psikologis yang bisa terjadi kalau apalagi di tingkat SD dan PAUD di mana mereka paling membutuhkan PTM, bahwa kalau sekolah-sekolah yang tidak dibuka dampaknya bisa permanen. Jadi ini merupakan satu hal yang lebih mencemaskan lagi buat kami adalah seberapa lama anak-anak ini sudah melaksanakan PJJ yang jauh di bawah efektivitas sekolah tatap muka. Baik, saya sudah bergabung dengan Pak Cecep Darmawan. Selamat pagi Pak Cecep. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum, salam sehat buat Waalaikumsalam. semua. Baik, Pak Cecep, ini tadi yang disampaikan oleh Mas Menteri adalah ada kekhawatiran, bahkan ini mungkin ketakutan generasi anak didik kita saat ini bisa mengalami learning loss. Nah, solusinya nampaknya sudah ditemukan atau sudah dicari. Ada beberapa metode, ada hybrid learning yang nanti kita akan bahas begitu, ada juga pembelajaran tatap muka, ada juga tetap pilihan pembelajaran jarak jauh begitu. Apakah metode-metode yang banyak ini bisa, yang mana yang nantinya akan menjadi solusi terakhir mungkin gambarannya hingga kita bisa kembali lagi ke dalam kelas begitu untuk belajar mengajar? Ya, pertama memang ini kan dikhawatirkan tadi oleh Mas Menteri itu terjadi apa yang disebut dengan learning loss ya. Dan bukan hanya di negara kita, juga di negara-negara lain. Nah, hemat saya yang terpenting itu adalah bagaimana kesiapan kita ya menghadapi apa yang disebut dengan disrupsi pendidikan ini. Dan COVID adalah upaya mempercepat disrupsi itu.
Artinya standar-standar pendidikan, diantaranya misalnya standar sarana prasarana, ya. Nah sekarang harus digeser dan diperluas pemahaman itu kepada sarana prasarana digital. Ya. Ya, dengan kata lain pentingnya digitalisasi pendidikan. Nah problem di kita adalah soal masih terjadi disparitas. Betul. Antara satu daerah dengan daerah lain, provinsi satu provinsi lain, ya. Nah ini harusnya menjadi feedback bagi pemerintah, ya, peristiwa COVID, fenomena COVID, ya, juga disrupsi pendidikan itu untuk kemudian menjadi input bagi, ya, proses-proses kebijakan pendidikan yang lebih baik lagi. Nah pertanyaan tadi Mbak itu kaitan dengan model apa yang cocok? Ya. Hemat saya tentu kita sepakat bahwa kesehatan dan keselamatan itu hal yang utama, ya. Sepakat. Itu pasti, ya, sepakat. Nah sekarang problematika berikutnya adalah bagaimana juga kita mengatasi soal learning loss. Untuk daerah-daerah yang memungkinkan PTM atau PTM terbatas, gitu ya istilah pemerintah, PTM terbatas. Nah saya pikir tinggal sekarang bagaimana kerjasama antara pihak sekolah, pemerintah daerah dalam hal ini misalnya Dinas Pendidikan, dan apa support dari pemerintah pusat untuk membuka PTM ini, ya, dengan pola-pola yang satu memperhatikan tentu syarat-prasyaratnya dari protokol kesehatan yang baik. Ya, 50% yang kedua, gitu ya. sudah siapkah sekolah dengan berbagai fasilitas itu? Ya, artinya harus ada treatment, harus ada perbaikan sarana prasarana yang kaitan dengan progres. Dan tidak kalah pentingnya adalah soal pengawasan. Oh ya. Gitu ya. Ya kan ramai di di lini-lini media itu, ya, terutama media massa soal berapa yang ada siswa-siswa yang terpapar. Gitu. Walaupun itu sebetulnya jumlah itu tidak signifikan, tapi kita tidak boleh juga lengah. Ya, tidak boleh lengah. Artinya harus ada satu SOP yang detail, yang jelas. Jika terjadi hal yang darurat, apa yang harus dilakukan? Ya. Kedua, tidak boleh membuat peraturan yang abu-abu, ya, yang kata bersayap istilah saya itu, yang multitafsir, ya, antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Dan ini saya sering menyaksikan atau mengikuti, ya, seringkali terjadi mispersepsi soal itu. Karena nanti yang dibingungkan lagi adalah orang tua, sampainya ke siswa tambah bingung lagi begitu ya Pak Cecep? Betul. Dan tetap, ya, ada opsi bahwa penyertaan anak ke sekolah dengan PTM terbatas itu harus dengan izin orang tua. Oke. Baik, artinya kalau jangan lupakan harus tetap ada pilihan. Sekolah tadi dikatakan oleh Pak Jumeri juga, sekolah memang saat ini sudah diwajibkan untuk menggelar tatap muka, tapi orang tua tetap punya pilihan untuk mengizinkan atau tidak anak mereka kembali belajar di dalam kelas. Itu tetap harus ada, pilihan itu harus tetap ada begitu untuk saat ini, ya? Ya, betul. Cuma saya garis bawahi istilah mewajibkan, ya. Jadi kalau sekolah diminta mewajibkan seperti itu, juga artinya harus ada kesiapan dari sisi pemerintah memfasilitasi yang tadi saya maksud. Ya, artinya betul semuanya safety. Apakah gurunya sudah divaksin, misalnya, ya, tenaga pendidikan sudah divaksin, bagaimana setting ruangan, bagaimana tempat cuci tangan, ya, kemudian bagaimana di setting kurikulum termasuk juga proses pembelajarannya, kemudian bagaimana anak dipandu dari mulai rumah ke sekolah, pulang sekolah seperti apa, tidak ada jeda istirahat dan segala macam. Makanya saya minta aturan itu detail, jelas, clear. Ya. Gitu. Kemudian kalau ada darurat, apa yang harus dilakukan? Semua sama, gitu. Harusnya begitu. Ya, makanya hemat saya yang tadi dimaksudkan itu adalah sistem pembelajaran yang blended, yang hybrid learning. Yaitu tetap, ya, hybrid itu tetap memfasilitasi bagi siswa-siswa, apalagi kalau orang tuanya khawatir, gitu ya, untuk PTM, maka itu kewajiban juga sekolah, pemerintah daerah memfasilitasi untuk PJJ-nya. Baik. Artinya mau tidak mau, Mbak, ya, pemerintah harus siap juga, termasuk gurunya, ya, persekolahannya siap memfasilitasi. Berarti ada dua pekerjaan nih. Betul, ya, tatap sekali. muka dan PJJ-nya. Jadi ada dua grup nantinya, ya. Betul. Nah, dari sisi itu harusnya pemerintah daerah coba juga mensupport guru-gurunya. Kan gurunya berarti 2 kali mengajar. Betul, kalau tidak sekali. fasilitas
kalau tidak ada fasilitas khusus ya, misalnya dia mengajar di sekolah bisa di online-kan, tapi kan tidak semua bisa kayak seperti room seperti itu. Jadi tidak lebih baik dengan kondisi sebelumnya begitu ya, saat full PJJ begitu ya Pak ya. Jadi membebani guru meskipun kewajiban mereka ini harus mengajar siswa-siswinya. Ya persis. Jadi ini harus ada support dari pemerintah daerah ya, bagaimana menganggarkan di APBD untuk mensupport PJJ terbatas yang bersamaan juga dengan PJJ atau hybrid learning atau blended learning ini. Makanya kasihan juga gurunya nggak harus ngajar 2 kali. Iya, betul. Apalagi dengan sementara dia harus berkejaran dengan kurikulum yang harus full bisa disampaikan kepada siswa. Terkait hal itu Pak Cecep, maaf saya potong, kurikulumnya nanti juga akan berubah tidak? Terus lalu apa yang harus disampaikan begitu oleh guru, diajarkan guru kepada murid yang diterima oleh murid ini akan juga harus berubah tidak? Jika hybrid learning nantinya akan dalam jangka panjang bisa dilakukan di sekolah? Ya, hemat saya memang kurikulum juga harus menyesuaikan. Dalam pengertian harus terjadi apa yang disebut ekstrakurikulum. Jadi kurikulum yang dipadatkan. Ya, atau spesial kurikulum. Jadi kurikulum khusus dalam masa darurat. Ya, dengan demikian memang pemerintah harus merancang sebuah kurikulum khusus dalam masa darurat itu dengan menghadirkan para expert, para ahli ya, untuk kemudian kurikulum itu dibuat khusus di dalam masa pandemi. Misalnya begini, ya mana hal-hal yang tidak perlu di PJJ, ditatap mukakan, ini perlu di PJJ saja. Dan itu dipilih-pilih juga materinya berdasarkan kurikulum yang dipandu oleh pemerintah pusat. Artinya dalam kondisi yang seperti ini, ya kurikulum yang tadinya normal gitu ya harus diekstrak saya, ya. Disimplifikasi, disederhanakan, kemudian tanpa menghilangkan makna ya, saja gitu. Tanpa menghilangkan juga kompetensi dan learning loss tadi itu jangan sampai terjadi ya Pak Cecep. Baik. Persis, makanya expert judgment harus ada di sini ya. Kemudian juga ini kan sudah lama, harus dievaluasi juga. Ya sudah setahun lebih harus dievaluasi bagaimana sih ketercapaian kurikulum yang normal tadi dalam kondisi pandemi. Artinya harus ada perubahan. Baik. Ada 3 poin yang bisa saya simpulkan, artinya apapun metode yang ingin dilakukan dari pihak sekolah kepada orang tua dan juga nanti sampai ke siswa ini sebenarnya mungkin semuanya adalah jalan terbaik yang bisa dipilih sebagai solusi begitu ya Pak. Tapi setidaknya harus ada pengawasan, aturan yang detail, jangan lagi abu-abu karena nanti siswanya kasihan, tambah bingung begitu ya. Dan juga kurikulum masa darurat ini harus betul-betul mantap untuk dibuat karena kita masih tidak tahu ini pandemi sampai kapan begitu ya. Baik, semoga apapun. Satu lagi, Mbak. Silakan singkat saja Pak. Support dari APBN dan APBD. Support dari APBN dan APBD. Ya, dari para pendidik yang kemudian menjadi 2 pekerjaan ya. Ada di tatap muka, juga ada di PJJ. Jadi ada supporting system dari pendanaan pendidikan yang lebih baik. Baik, anggaran yang juga harus mantap juga dikucurkan karena ini bukan hal yang murah dan sedikit begitu yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah supaya disparitas tadi bisa semakin diperkecil dan hilang bahkan begitu ya Pak Cecep. Baik, terima kasih. Standarisasi digital pendidikan. Baik, terima kasih Pak Cecep Darmawan telah bergabung bersama kami pagi ini, pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Salam sehat selalu Pak. Salam sehat. Baik pemirsa, Good Morning Jakarta masih akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami.